Prediksi kelayakan pinjaman menggunakan random forest. Bayangkan kita bekerja di sebuah bank. Setiap hari bank menerima banyaknya pengajuan pinjaman dari nasabah dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada nasabah yang punya penghasilan tinggi tapi jumlah pinjaman dia juga sangat besar. Ada juga nasabah yang penghasilannya tidak terlalu tinggi tapi memiliki kredit skor yang baik dan sudah bekerja selama bertahun-tahun. Tapi juga ada nasabah yang mengajukan pinjaman kecil tapi riwayat atau kondisi finansialnya dirasa belum cukup meyakinkan. Maka bank menghadapi satu pertanyaan penting, di mana bagaimana komputer bisa membantu memperkirakan apakah suatu pengajuan pinjaman layak disetujui atau tidak. Komputer tidak bisa ambil keputusan hanya dengan melihat satu informasi. Penghasilan tinggi belum tentu membuat pinjaman bisa langsung disetujui, begitupun dengan kredit skor yang baik, meskipun sudah cukup tapi masih menjadi pertimbangan penting apabila jumlah pinjamannya terlalu besar. Maka itu sistem yang dibuat perlu bisa membaca informasi secara bersamaan. Dalam proyek ini nanti, informasi yang digunakan menggunakan dataset yang memiliki umur, penghasilan, nilai pinjaman, kredit skor, dan lain-lain, di mana yang menjadi target prediksi adalah nilai kolom pinjaman yang disetujui. Jadi memiliki dataset untuk mempertimbangkan apakah nasabah tersebut akan diberikan pinjaman disetujui atau pinjaman tidak disetujui. Sehingga memiliki rumus seperti ini. Loan approve bernilai 0 jika pinjaman tidak disetujui dan bernilai 1 jika pinjaman disetujui. Mengapa kita perlu mempelajari hal untuk modeling ini semua? Karena terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu 0 atau 1, yang menjadi klasifikasi biner. Biner memiliki dua kelas. Materi modeling nanti kita akan mempelajari logistik regression, yang kemudian kita akan menggunakan random forest sebagai finalisasinya. Di mana logistic regression digunakan di awal tahap awal modeling, karena algoritma ini akan membantu memahami basic klasifikasi secara matematis. Kita bisa melihat bagaimana data nasabah diubah menjadi skor, bagaimana skor diubah menjadi probabilitas, dan bagaimana probabilitas akhirnya diubah menjadi keputusan kelas 0 atau kelas 1. Untuk satu nasabah, logistic regression akan dihitung menggunakan skor dengan rumus Z sama dengan beta 0 ditambah beta 1x 1 plus beta 2x Z sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 dan seterusnya. Di mana Z adalah skor sementara yang dihitung oleh model. Sehingga beta adalah bobot yang dipelajari oleh model dari data training. Begitupun beta 1 dan beta 2, di mana setiap fitur mempunyai bobotnya sendiri. Kemudian X, dia X1 adalah income, kemudian ada X2, karena dia adalah loan amount, X3 dan seterusnya. X3 adalah credit score. Jika kembali ke beta 0, berarti dia adalah nilai awal atau nilai dasar sebelum fitur diperhitungkan. Jadi secara sederhana, logistic regression melakukan proses seperti yang disebutkan, nilai penghasilan dikalikan dengan penghasilan, nilai jumlah pinjaman dikalikan dengan bobot jumlah pinjaman, di mana nilai credit score dikalikan dengan bobot credit score, semua hasilnya dijumlahkan menjadi skor Z. Namun skor Z belum tentu menjadi probabilitas karena skor masih bisa berupa angka seperti minus sekian, minus N atau 0, bahkan nilai yang uh,
seharusnya ada di antara 0 dan 1. Tapi belum tentu bernilai 0 dan 1, seperti itu. Maka itu logistic regression, eee, kita membutuhkan nilai sigmoid, di mana sigmoid tadi adalah sigmoid yang dimaksud adalah oke, jadi sigmoid, dia adalah sigma dari Z sama dengan 1 dibagi 1 tambah Euler pangkat minus Z. Di mana Euler dia kurang lebih nilainya 2718, 2,71828. Di mana fungsi sigmoid itu akan mengubah skor Z menjadi nilai antara 0 dan 1. Sehingga setelah skor dimasukkan ke fungsi sigmoid, hasilnya akan yang tadinya eh, sekian atau nilai n bisa menjadi 0, sekian. Di mana probabilitas itu bisa dianggap jika contohnya 0,3 maka ada 30% untuk kelas 1 yaitu pinjaman yang disetujui 30% kurang lebih. Setelah mendapatkan probabilitas, model menggunakan batas keputusan di mana batas yang digunakan adalah 50%, jadi 0,5 kurang lebih akan jadi dia punya Y hat atau Y topi. Ini adalah hasil prediksi model di mana lebih besar dari atau jadi jika probabilitas minimal 50%, 0,5. Model memprediksi kelas 1, jika probabilitas kurang dari 0,5, model memprediksi kelas 0. Sehingga dari logistic regression kita bisa mempelajari bahwa sebuah keputusan klasifikasi bisa dibentuk melalui 3 tahap. Pertama kita hitung skor, kedua ubah skor menjadi probabilitas, ketiga ubah probabilitas menjadi kelas. Nah, dari final project nanti kita akan menggunakan random forest karena hubungan di data pinjaman belum tentu linear, belum tentu selalu contohnya penghasilan 50.000 mungkin cukup untuk pinjaman 10.000, tapi penghasilan yang sama mungkin tidak cukup untuk pinjaman 100.000, sehingga pengaruh income bisa berubah tergantung loan amount atau nilai pinjaman. Kemudian di credit score yang tinggi juga belum tentu memberikan hasil yang sama pada semua calon debitur, karena pengaruhnya bisa berubah karena usia, pengalaman kerja, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Hubungan seperti ini disebut interaksi antar fitur, karena logistic regression mencoba membentuk satu persamaan yang berbobot, sedangkan random forest bisa membentuk banyak aturan bercabang. Random forest tersusun dari banyak decision tree atau pohon keputusan, sehingga credit score lebih kecil atau sama dengan nilai yang ditentukan bisa mempengaruhi apakah kami lebih besar dari yang diharapkan. Sehingga secara matematis, decision tree berusaha mengimbangi data agar kelas 0 dan kelas 1 menjadi semakin terpisah, di mana ukuran yang akan digunakan adalah ini impurity, di mana rumusnya adalah
Ini adalah rumus inimpurity yang akan dipakai. G dari S sama dengan 1 dikurang sigma besar, dari K sama dengan 1 sampai K, kemudian ada Pi sub K kuadrat, begitu. Di mana G dari S ini adalah menunjukkan tingkat campuran kelas ya, di antara sekumpulan data yang aset yang akan kita pelajari. Di mana sekumpulan data pada satu bagian tree itu dimiliki oleh sigma. Jadi ada sigmoid, sigma kecil, di sini ada sigma besar. Maka seluruh nilai di dalam rentang tersebut akan dijumlahkan terhadap kelas ya, K ya. Karena ada dua kelas ya, makanya di sini ada kelas 0 dan kelas 1. Jadi baca P sub K, nilai ini menunjukkan proporsi data pada kelas K, begitu. Untuk kelas 2, rumus ini bisa lebih disederhanakan lagi dengan cara dia akan seperti ini. Jadi ketika ketemu satu kelompok berisi seluruh nasabah dari kelas 1, maka P1 sama dengan 1 dan P0 sama dengan 0, nilai Gini menjadi seperti ini. Atau kita bisa lebih, kalau sudah ketemu nilainya, kita bisa lebih menjelaskan detailnya menjadi akan seperti ini. Hasilnya G dari G sampai S sama dengan 0. Jadi Gini bernilai 0, berarti kelompok tersebut murni karena seluruh datanya berasal dari kelas yang. Karena itu decision tree berusaha mencari pembagian yang membuat nilai ini semakin kecil. Tapi ketika satu decision tree terlalu mengikuti data training, maka decision tree itu bisa terlalu menghafal detail data dan tentunya kurang baik ketika ada data baru dan input. Jadi kondisi itu bisa disebut overfitting. Makanya random forest tidak hanya menggunakan satu tree decision. Sehingga di final project nanti kita akan menggunakan sekian pohon keputusan, nanti kan kita pelajari sesuai kondisi pelajaran saat berjalan. Ada pohon yang lebih banyak memakai skor, ada tree yang menggunakan pola dari income maupun loan amount yang sudah diatur di dataset. Ada juga tree yang akan menemukan pattern ya dari data-data kolom lain, fitur-fitur lain yang misalkan pendidikan, kota, jenis, penghasilan, dan lain. Jadi secara sederhana hasil kelas bisa dipahami sebagai voting. Sehingga jika dipahami hasilnya adalah seperti ini. Y topi sama dengan mod dari hasil tree pertama ya, untuk X, kemudian pohon kedua untuk X, dan seterusnya sampai
pohon ke T, gitu. Jadi mode itu adalah modus ya yang sering muncul, jadi nanti kita ambil most frequent, di mana hasil prediksi pohon pertama terhadap satu data nasabah dan seterusnya, pohon kedua dan seterusnya sampai hasil prediksi pohon P yang ditemukan, dan itu nanti akan menggunakan eee, sekian pohon keputusan. Itu nanti akan ketemu. Jadi nanti kita akan tulis setiap baris pada X, dan setiap kolom pada X, pilih satu fitur. Oke, akan seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya undang untuk mengikuti kelas belajar ini. Saya ucapkan terima kasih apabila sudah bergabung, dan sampai jumpa di kelas